Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GBIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah adalah Pendeta Bapak Pendeta Binyamin Lahonapesi. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema Esa dalam karyanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sudah berada di minggu kedua sesudah masa raya Paskah. Nats pembimbing kita terambil dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-43 yang berkata, "Siapa yang mempunyai hikmat,
Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Kamu hanya dan berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami bersukacita karena kasih-Mu begitu besar bagi dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan Yesus Kristus Putra-Mu untuk menjadi korban tebusan. Ia yang mati dan bangkit dari maut membuat kami hidup dalam kemenangan atas dosa. Urapi dan perlengkapi kami selaku anak-anak-Mu, sehingga kami pun memiliki kasih yang besar bagi dunia, sebagaimana yang Yesus Kristus teladankan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun dan membaharui kami, sehingga kami senantiasa taat kepadamu dan berlaku tulus terhadap sesama, dan menyertai perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan ketakutan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu membuat kami tenang dan berpengharapan. Inilah doa kami ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam hidup beriman
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah pujian paduan suara dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Di
Terima kasih pujiannya yang disampaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Demikian juga jemaat yang ada di rumah beribadah bersama keluarga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita satu di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Dalam kebersamaan dengan jemaat-Mu di pagi hari ini, kami semua ingin menikmati bukan sekedar persekutuan dengan Tuhan dalam pujian dan doa, tetapi juga kami ingin merasakan sapaan dari kuasa Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu ketika kami juga akan mendengar pewartaan firman Tuhan. Biarlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami pun dituntun dan dibimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan, maka hati kami pun diisi kembali bagaikan sebuah bejana. Kami diisi kembali dengan kebenaran firman-Mu untuk kami siap melangkah dalam dunia di mana Tuhan mengutus kami untuk menjadi duta-duta Kristus dalam bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami pun datang kepadamu dan memohon kepadamu Tuhan, bersabdalah kepada kami semua karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kebangkitan dan hidup bagi kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyilah sorakmu, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membaca dengan silih ganti. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semua. Demikian juga yang ada di rumah beribadah bersama keluarga. Biarlah damai sejahtera Tuhan bersama saudara-saudara semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keistimewaan kitab Mazmur ini adalah bahasanya sangat sederhana, itu satu. Sehingga di dalam memahami kitab Mazmur seharusnya kita menempatkan pada diri kita apa yang kita sedang ucapkan atau kita sedang bacakan. Terkesan bahwa ketika kita membaca kok saya terlibat di dalamnya, itu seperti itu. Kok seakan-akan saya diajak karena suasananya bisa ataupun konteksnya apa yang dialami ribuan tahun yang lalu dalam penulisan pemazmur, kok sekarang saya menikmati. Kok sekarang saya sudah ada dalam situasi seperti ini. Jadi itulah kenapa orang paling suka sekali di dalam membaca Mazmur seakan-akan dia sedang berbicara sendiri atau dia sedang berdoa sendiri atau ketika dia sedang bersyukur. Itu salah satu kelebihan kitab Mazmur. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita memperhatikan apa keistimewaan yang lain dalam kitab Mazmur ini. Yang pertama adalah berisikan sebuah kata-kata yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita semua untuk mencari definisi. Apa sih definisi bersyukur? Kalau kata orang banyak bilang, termasuk kita semua, baik saudara, saya maupun jemaat yang di rumah, oh itu bersyukur itu Pak Pendeta, tandanya adalah kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau itu yang menjadi jawaban umum dan semua jemaat dan saudara dan saya akan mengatakan seperti itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa setiap hari berterima kasih sama Tuhan? Nah, bersyukur itu terkadang tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya dapat berkat yang begitu indah, baru muncullah yang namanya bersyukur. Kalau saya mendapat sebuah kenaikan pangkat, kenaikan semuanya, anak kita lulus, kita baru bersyukur. Kenapa? Karena itu terlihat sesuatu di depan mata kita atau kita sendiri merasakan, maka kita waktu bersyukur. Karena batasan yang kita coba pakai, ya, bersyukur berarti berterima kasih. Momennya pada momen tertentu, karena kita menafsirkan kata ini hanya sebatas berterima kasih. Orang yang menerima sesuatu tentu dia akan mengatakan terima kasih. Nah, saudara-saudara, apakah sebatas itu? Kalau kita membuka dalam teks yang aslinya lalu diterjemahkan bahwa ucapan syukur atau bersyukurlah bukan sekedar kita diajak untuk berterima kasih. Poin pertama adalah kita mau mengatakan sebuah pengakuan, itu penting. Saudara dan saya bersyukur karena kita ingin mengaku dan mau mengatakan bahwa semua yang saya dapat itu bukan dari saya punya usaha, itu penting. Kalau itu yang kita definisikan lebih luas lagi, bukan sekedar terima kasih sama Tuhan, tetapi kita menempatkan diri pada poin yang paling terendah, lalu kemudian kita naik dan mau mengatakan, Tuhan kami bersyukur. Kenapa? Kami mengakui Tuhan, Engkaulah yang membuat semua ini bisa jalan. Nah, itulah baru kemudian kata itu yang nantinya dia dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita sedang sakit, misalnya kita sakit, apakah kita patut bersyukur? Itu pertanyaan. Kita mengatakan bersyukurlah Tuhan, bukan karena Tuhan kami mengaku karena penyakit ini dari Tuhan, bukan. Kita bersyukur karena di tengah kelemahan kita masih bisa mengucapkan kata syukur dan pengakuan. Saya bisa mengaku, saya bisa kuat begini, walaupun dalam kondisi tubuh, tapi saya masih bersyukur. Pengakuan bahwa Tuhan masih memelihara.
Itu penting. Jadi saudara-saudara, kata bersyukur kalau ditempatkan dengan poin mengaku, maka itu yang selanjutnya dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jemaat atau umat Israel diajak untuk mengaku Tuhan yang esa itu, yang bukan hanya sekedar satu, dia absolut, dia tidak bisa diduakan. Jadi esa itu, kalau tema kita berkata esa dalam karyanya. Esa itu bukan berarti satu. Memang dalam bahasa Sanskerta dia satu, tetapi bukan sekedar itu. Karena kalau kita bicara esa berarti ada dua, dwi dan sebagainya. Tapi esa dia nggak bisa. Nggak bisa lagi dibandingkan dengan apapun. Itulah kekuasaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, katanya begitu. Nah, tema kita berbicara tentang esa dalam karyanya. Dan karena itu kita mau mengakui bahwa semua yang kita dapati atau semua yang kita rasakan, umat sudah terbebas, itu karena pengakuan hanya Tuhan saja yang bisa berbuat. Itu yang dikatakan esa dalam karyanya. Kita mau mengatakan begitu. Nah, saudara-saudara, kalimat berikutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Udah, poinnya jelas sekali itu. Bagaimana menafsirkannya? Kalau kita mau mengakui bahwa sampai hari ini dalam keadaan apapun, saudara dan saya masih diajak untuk menikmati yang namanya kasih setia Tuhan. Mari kita coba bayangkan di tengah-tengah orang dalam kedukaan, lalu kita bernyanyi. Apa makna bernyanyi? Memang bersyukurlah kepada Tuhan, definisi yang lain lagi adalah memuji-muji Tuhan. Orang Kristen itu dalam kondisi apapun selalu bernyanyi. Dalam kedukaan bernyanyi semua, ya kan? Kita bernyanyi. Nyanyian itu mau mengatakan kepada kita dalam pengakuan tentang kekuasaan Tuhan. Di tengah-tengah kita dalam kedukaan, tapi kita masih tetap diberi kekuatan untuk mengakui bahwa di balik kematian itu pasti ada kebangkitan. Dan itu yang kita rasakan. Berikutnya dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus. Saudara-saudara, kata tebus atau penebusan dari bahasa Ibrani disebut, katanya diambil dari kata gaal. Gaal itu artinya dibebaskan, diselamatkan. Kita mengaku bahwa hanya Tuhan yang menyelamatkan, yang hanya bisa menebus, yang hanya bisa dibebaskan. Jadi Israel itu diajak, tidak ada dewa, tidak ada Tuhan yang lain selain Allahnya Israel lah yang esa dalam karyanya yang membebaskan mereka. Itu kata ditebus. Lalu didefinisi lagi lebih lengkap lagi, secara penebusan itu secara kudus. Jadi umat itu dibebaskan dari perbudakan, dari pembuangan, lalu kemudian mereka diangkat dan dikuduskan. Sehingga mereka benar-benar menjadi umat. Itu yang kalimat berikutnya dikatakan, yang ditebusnya dengan kuasa yang menyesakan. Jadi konteks bacaan ini, kalau kita mengatakan dikumpulnya dari negeri-negeri timur, barat, utara, dan dari selatan. Kalau buka di kamus di bahasa aslinya, kata selatan itu dibebaskan dari lautan, katanya begitu. Utara, barat, selatan itu disebut lautan. Bisa saja dalam konteks Babilonia di pinggir ada tepi laut dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, yang saya mau katakan bahwa konteks ini dinyanyikan dalam pembebasan umat. Memang penafsir mengatakan dalam konteks itu bisa bahwa umat itu dibebaskan pada perbudakan, atau umat sedang bernyanyi pada saat mereka dibebaskan dari Babilonia. Maka dikisahkan dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Itu semua ungkapan-ungkapan perjalanan. Dan karena itu ketika kita mau katakan bersyukur, itu menjadi sebuah titik temu untuk kita kembali melihat apa sih pesan yang mau diangkat dari pembacaan pemazmur tadi.
yaitu menempatkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita coba melihat aplikasi semua itu. Saya mau mengatakan ada seorang pendeta, dia sangat berpengaruh dan dia banyak memberikan tulisan-tulisan kata-kata bijak. Henry Ward Beecher pernah berkata begini, orang sombong jarang yang tahu bersyukur, sebab ia tidak pernah menganggap dirinya sudah mendapatkan yang seharusnya dia peroleh. Orang sombong jarang yang tahu bersyukur. Nah, itu yang saya mau katakan. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang guru besar, lalu kemudian ada anak-anak kecil sedang bermain. Maka sang guru besar datang. Kamu percaya kepada Tuhan? Ya, kami semua percaya kepada Tuhan. Kalau seandainya kita ditanya sama orang lain, kamu percaya kepada Tuhan? Maka kita akan menjawab sama seperti anak-anak. Oh, saya percaya kepada Tuhan. Nah, kata profesor ini mengatakan kepada anak-anak itu, tolong tunjukkan saya Tuhan itu yang mana. Anak-anak itu tidak bisa menjawab. Maka sang profesor dengan bangganya, itulah sebabnya saya tidak percaya. Nah, kemudian maka Tuhan tidak ada, katanya, dia bilang begitu. Lalu ada seorang anak, dia menyeplos dengan suara, Bapak percaya kalau di kepala Bapak ada otak? Oh iya, saya percaya. Maka sekarang tunjukkan saya otak Bapak itu. Maka profesor itu diam. Nah, berarti saya mau katakan bahwa Bapak tidak punya otak. Saudara-saudara, kesimpulan yang mau mengatakan bahwa Tuhan itu ada adalah ketika kita mau bersyukur. Kalau seandainya saudara dan saya sampai hari ini bisa mengatakan dan menikmati semua, apa yang bisa kita katakan? Orang tidak mampu untuk mewujudkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika saudara mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, berarti saudara mengaku Tuhan itu ada. Dan pertama, yang kedua, bahwa saudara belajar untuk merendah. Kita bukan orang sombong yang tidak mengakui bahwa semua yang kita dapati berasal dari Tuhan. Nah, mana yang lebih enak? Disebut kita orang yang percaya kepada Tuhan, atau kita sering disebut orang yang tidak punya otak? Mari kita coba klaim dan kita berpikir. Hanya orang yang mengatakan dia patut bersyukur kepada Tuhan, maka dia mengakui. Sekalipun dia tidak pernah melihat, tapi dia mengakui. Dia bisa ada di sini karena Tuhan. Dia bisa hidup dan bisa melangkah dan semuanya karena Tuhan. Kan dia dapati semua yang dia peroleh dan dia inginkan, itu juga karena Tuhan. Dan karena itu saudaraku, saudara, dalam minggu Paskah yang kedua, dalam bahasa Latin itu dikatakan Quasimodo geniti, yang artinya sama seperti bayi-bayi yang baru lahir. Itu bahasa Latin, minggu kedua Prapaskah. Itu disebut seperti itu. Berarti kita mau katakan, benarlah kata orang bilang, kalau di gambar-gambar itu, gambar anak kecil yang sedang berdoa. Karena anak kecil selalu tahu berterima kasih ketika dia dapat sesuatu. Yesus mengatakan, belajarlah dari anak itu. Kenapa? Karena mereka tahu, seberapapun mereka dapati, mereka selalu mengelipat tangan dan berdoa dan bersyukur. Berarti mengakui. Nah saudaraku, bersyukur memang bukan hal yang mudah. Karena tidak semua orang untuk berbicara. Seorang profesor juga guru besar dari STT Jakarta pernah berkata demikian, doa yang paling sulit diucapkan oleh setiap orang adalah doa syukur. Dan karena itu belajarlah untuk kita menaikkan syukur setiap saat. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Baiklah seluruh hati dan mulut kita secara sikap yang sempurna, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu dan kami mengakui bahwa semua yang kami rasakan sampai pada hari ini karena Tuhan. Dengan pengakuan kami ini juga kami mau mengatakan bahwa penebusan yang terjadi, pembenaran yang terjadi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu juga karena pengasihan Tuhan. Sehingga kami semua layak datang beribadah, datang membawa syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau berkati gerejamu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB, Tuhan berkati pelayanan mereka, berkati juga keluarga mereka, berkati juga dalam setiap karya dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner yang ada di Majelis Sinode. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan gereja. Kami berdoa untuk badan penasehat Majelis Sinode. Diberkatilah seluruh pelayanan mereka semua ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk musyawarah pelayanan Jakarta Selatan. Kami menyerahkan BP Mupel dalam tanggung jawab mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka dan keluarga mereka, bahkan karya pekerjaan mereka. Demikian juga dengan BPPM, diberkatilah tugas tanggung jawab mereka dalam mengaudit, dalam juga melaksanakan tugas sebagai pemeriksa. Biarlah mereka juga diberkati dalam pelayanan mereka dan bersama dengan keluarga mereka. Kami berdoa Bapa di surga untuk seluruh jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Yang di dalamnya kami berdoa juga untuk GPIB, Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta ini. Tuhan berkati kami selaku diaken, penatua dan pendeta. Tuhan berkati dalam tugas panggilan dan pengutusan kami. Biarlah kami tetap loyalitas dan setia kepada Tuhan dan kami dapat melaksanakan apa yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, dan biarlah kami wujudkan dalam panggilan dan pengutusan kami sebagai pelayan-pelayan yang sudah Tuhan utus. Dan Tuhan berkati pelayanan kami, keluarga kami, bahkan karya pekerjaan kami. Unit-unit misioner yang ada di jemaatmu, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami mau berdoa untuk seluruh pegawai kantor gereja, koster dan juga keamanan. Kami menyerahkan segala unsur dan fungsi yang ada di jemaatmu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Diberkatilah tiap keluarga dan tiap pribadi. Secara khusus pada hari Minggu ini kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Aronafau Telambanua, keluarga Ibu Tiurlan Boru Sihaan. Sektor pelayanan 2, keluarga Diaken Urya Sakaria Kese dan keluarga Bapak Yaman Zai. Sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Boy Yakobus Irenius Kainama dan keluarga Ibu Kristina Mawekere. Sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Cornelis Martinus Barbir, keluarga Bapak Stephen Natasha Ruru. Kami juga menyerahkan keluarga sektor pelayanan 5, Ibu Sri Astati dan Ibu Evi Sandra Munaf. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapa dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam proses
proses pemulihan, Penatua Gultom, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Lumintu Listiati Mujiono, Bapak Morris Obay, Ibu Yohana Lemina, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rosetianingrum Patiata, Bapak Luki Kesaulia, Saudara Anton, Bapak Anton Samson, Diaken Martina Kesaulia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami sehingga mereka mendapatkan kembali kuasa pemulihan daripadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sukacita mereka pertambahan usia baik dari hari Minggu ini maupun di pekan yang sedang berjalan. Jemaat Tuhan yang pada hari Minggu ini bertambah usia, Ibu Mona Lisa Leukemia, kami menyerahkan sukacita akan jemaatmu yang boleh bertambah usia di hari Minggu ini. Biarlah sukacita mereka nyatakan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang beribadah di rumah-rumah bersama keluarga, biarlah mereka juga diberi kekuatan, kesehatan yang baik. Jemaat Tuhan yang beribadah dalam gedung gereja, Tuhan berkati setiap doa yang kami naikkan. Demikian juga kami selaku presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis dan organis, penanggung jawab sound system, tim multimedia, semua yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa kami berdoa untuk koster dan keamanan. Biarlah mereka semua diberkati dalam pelayanan kami semua bersama ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta wakil, para menteri dan semua wakil-wakil rakyat dari pusat sampai ke daerah. Diberkatilah tanggung jawab mereka, diberilah kesehatan dan upaya pemerintah kami melawan COVID-19. Biarlah sebagai bangsa dan negara kami ikut ambil bagian dan bersama-sama melaksanakan tugas kami untuk menjaga protokol kesehatan dan kami tetap diberkati sebagai bangsa dan negara. Inilah syafaat kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Agar tetap menjaga protokol kesehatan, jemaat yang akan memberikan persembahan akan dipandu oleh presbiter yang bertugas dan akan dimulai dari sebelah kanan sisi saya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat dari Kidung Keesaan 378 ayat 1 dan 3. Ingatlah, ingatlah.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pemurah, kami bersyukur karena tanpa pamrih Engkau menebus kami, dan karena kasih-Mu semata Engkau menyelamatkan kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini ya Tuhan. Urapi majelis jemaat dengan hikmat-Mu, agar mampu mengelola dan meneruskan wujud kasih kami ini bagi sesama. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya sebentar untuk mendengarkan warta Minggu 11 April 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GBIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GBIB Sejahtera yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu 14 April 2021 pukul 19 WIB. Presbiter yang bertugas sektor pelayanan 1. Ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Penatua Elvis J. Risamasu, warga jemaat sektor pelayanan 2, akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 17 April 2021 pukul 16 WIB, tempat GPIB Sejahtera. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 2. Warta atestasi warga jemaat. Telah terbit surat atestasi atestasi keluar atas permintaan yang pertama keluarga Bapak Antonius Sulistianto, warga jemaat sektor pelayanan 1, dengan tujuan surat kepada GKJ Kanaan Bintaro Permai Jakarta Selatan, nomor surat 017-MJ Romawi 7-4-21 Sejahtera. Yang kedua, keluarga Bapak Laps Urban Skuneman, warga jemaat sektor pelayanan 1, dengan tujuan surat kepada GKI Serpong Giri Loka 2 Tangerang Selatan, nomor surat 018-MJ Romawi 7-4-21 Sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu bersama keluarga. Selamat memasuki persekutuan di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalpari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian warta. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Biarlah firman Tuhan yang kita sama-sama dengar untuk kita selalu mengucapkan untuk bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat, sebab Ia baik. Kami bersyukur
syukur naik kepadamu Allah Maha Esa. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu ini mengucapkan kepada jemaat GPIB Sejahtera yang beribadah di rumah dan yang beribadah di gedung gereja ini, selamat hari Minggu kedua sesudah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.